Saking beratnya istiqomah, maka siapa-siapa yang mampu menunaikannya, siapa-siapa yang bisa istiqomah, Allah berikan apresiasi setinggi-tingginya. Allah kasih fadilah keutamaan yang sangat besar. Apa fadilahnya? Nih, disebutkan di surat Fussilat. Orang berilmu, beramal itu dengan keyakinan, yakin bahwa amal yang dilakukan benar, tahu fadilah dan keutamaannya, bahkan tahu perkara yang bisa merusakkannya, sehingga dia itu akan melakukannya itu terus menerus. Tapi orang yang tidak berilmu, tanpa iman, amal itu hanya sekedar ikut-ikutan. Orang yang amalnya ikut-ikutan terombang-ambing, mudah surut dan melemah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sara ayakunna akraman nas falyattaqillah wa man sara ayakunna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim. Kesepuhan ingkang datken hormatan segenap asatidah Rumah Quran Al-Qamar, hadirin hadirat, Bapak Ibu saudara-saudari semuanya, yang juga semoga rahmat dan keberkahan senantiasa terlimpah kepada kita semua. Sekiranya kita akan memulai membahas tamasya ke surga, tapi ada satu materi yang kayaknya butuh kita sisipkan terlebih dahulu, yaitu tema kita di sore hari ini, yaitu tentang istiqomah. Karena setelah bulan Syawal ini kita lalui, ada satu perkara yang bisa kita simpulkan. Kok kayaknya istiqomah berat ya? Ramadan yang kencang dengan berbagai macam ibadah, ternyata sulit bagi kita untuk mempertahankannya di bulan Syawal. Sehingga kalau mungkin di bulan Ramadan kita itu bisa puasa 30 hari, tarawih 30 malam, baca Quran bahkan mungkin bisa one day one juz, sebagian bahkan mungkin bisa sehari mungkin 2 juz 3 juz, sehingga Ramadan bisa khatam 3 kali. Infak sedekah di bulan Ramadan ya kencang banget. Begitu masuk Syawal gimana? Puasa 6 hari saja dan maksa banget, rekasannya pol-polan. Qiyamul Lail kayaknya ya masih sebagian libur. Andai tidak libur kayaknya ya sudah tidak 11 rakaat lagi. Ya kembali paket hemat. Paket hematnya berapa? 2 rakaat ditambah 1 rakaat witir. Apalagi baca Quran, banyak di antara kita masih istirahat. Istirahat nopo? Istirahat ngone moco Quran gitu kan. Bahkan Syawal sudah berlalu, ini belum mulai lagi nih baca Qurannya gitu kan. Baca Qurannya nunggu bulan Dzulqa'dah. Ketika ditanya ini sudah tanggal 1, tanggal 2 sudah baca Quran, belum juga gitu kan. Nah, ternyata istiqomah itu kok kayaknya butuh dibahas ini ya, supaya nanti kita tahu apa sih istiqomah itu, apa sih fadilah dan keutamaannya,
Dan nanti mungkin kita bahas juga tips kiat menggapai istiqomah. Supaya bisa istiqomah itu caranya gimana gitu ya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan saudarakumullah, jadi ini tema kita di kesempatan sore hari ini dan semoga menjadi kemanfaatan bagi kita semua insyaallah ya. Baik, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada uswah kita, teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga orang-orang yang siqah dalam dinul Islam dan yaumil qiyamah. Ya. Begini kaum muslimin. Saya ingin ngajak bercermin dulu ya dengan istiqomahnya orang-orang terdahulu. Sehingga nanti ini ada kisah tapi bisa menjadi bahan cerminan. Seperti apa sih istiqomah? Nah nanti sambil kita mengukur diri, sudahkah kita itu termasuk di dalamnya? Nah nanti kita coba ukur ya. Baik, saya kumpulkan mungkin ada 3 atau 4 ya sosok orang yang kita akan petik keistiqomahannya ya, pelajari keistiqomahannya. Satu ini kaum muslimin. Urwah bin Zubair. Siapa sih beliau? Beliau itu putra dari seorang sahabat mulia Zubair bin Awam. Zubair ini termasuk di antara al-asrah mubasysyaruna bil jannah. Salah satu dari 10 orang yang sudah dijamin sama Nabi untuk masuk surga. Itu Zubair. Nah, ini putranya Urwah. Dan kalau bicara tentang Urwah bin Zubair di zamannya, dia termasuk salah satu dari 7 ulama besar tabi'in ya beliau, Urwah. Ada yang menarik nih. Selama 40 tahun beliau senantiasa membaca 1/4 Al-Quran setiap harinya. 1/4 Al-Quran itu berapa? Kalau Al-Quran kan 30 juz, 1/4-nya berarti 30 dibagi 4, berapa? 7,5 juz setiap hari selama 40 tahun. Kalau kita disuruh baca Quran 7,5 juz seharian, ya kayaknya insya Allah bisa. Insya Allah ya, dari pagi sampai sore mungkin sampai malam 7,5 juz insya Allah bisa. Tapi kalau disuruh setiap hari selama 40 tahun, angkat tangan, kita angkat tangan. Ini baru namanya istiqomah. Istiqomah seperti Urwah bin Zubair ini. Ya, tersebut bahwa dalam kurun waktu 40 tahun ini hanya 1 hari beliau itu pernah libur tidak baca Quran. Jadi dalam kurun waktu 40 hari itu, 40 tahun itu beliau itu pernah 1 hari di mana beliau itu tidak baca Quran. Kenapa? Nah ada sebabnya. Jadi beliau itu pernah melakukan perjalanan konon ya dalam satu versi ke kota Basrah. Basrah itu kalau sekarang itu masuk wilayah Irak, dekat dengan Teluk Persia, sehingga kalau kita naik kapal harus ngelewatin Selat Hormuz yang hari ini lagi diblokade sama Amerika dan juga Iran. Nah, di Teluk Persia ada kota namanya kota Basrah. Kalau dari Madinah sekitar 1.600-an kilometer. Sampai di kota Basrah, beliau itu mengalami kecelakaan sehingga telapak kaki beliau itu hancur. Telapak kakinya hancur. Nah, kemudian tabib pada waktu itu menyarankan tidak bisa tidak, kaki beliau harus diamputasi. Waktu itu teknologi kedokteran belum secanggih hari ini. Yang namanya diamputasi ya sudah, dagingnya dipeso, balungnya digorok, ukluk. Hari itu belum ada obat bius sehingga kemudian orang dioperasi itu mungkin tidak nyadar. Beliau disarankan untuk minum homer supaya dia itu mabuk sehingga nanti ketika diamputasi itu tidak terasa. Beliau menolak. Sudahlah, saya nikmati aja setiap celekut sakit yang diderita. Akhirnya beliau betul diamputasi. Hari itu beliau pingsan seharian. Hari itulah beliau tidak baca Al-Quran. Wajar nggak baca Al-Quran? Wajar? Wajar banget. Pokoknya kelenger semaput sedinten. Kita nembe mriyang setitik madan pilek be seminggu ora maca
Quran, malah seminggunya begal nganti tanduk lagi awaknya greges pisan kok gitu dan seterusnya. Seenteng itu kita. Makanya kadang kalau kita bercermin dengan orang-orang terdahulu, kayaknya kita belum masuk kategori istiqomah ya gitu kan. Karena istiqomah itu ibaratnya gini lah, Urwah bin Zubair selama 40 tahun membaca 1/4 Al-Quran setiap hari. Setiap hari gitu kan. Oke, ini kaum muslimin. Nah, kemudian yang kedua nih, kisah kedua. Imam Abu Hanifah dalam satu riwayat beliau itu disebutkan 7.000 kali hatam Quran. Konon, ini nanti bisa di cross check lagi. Saat beliau itu menghadapi sakaratul maut, keluarganya itu panik, gundah resah gelisah. Yang panik, yang gundah resah gelisah itu keluarganya. Malah Imam Abu Hanifah itu malah ngedem-demi kepada putranya sing sedang menghadapi sakaratul maut, malah ngedem-demi. Kalau kita kan nungguin orang sakaratul maut kan berharap ben yang sakaratul maut itu sabar mbah, nyebut mbah, kan kayak gitu. Ini yang panik keluarganya, Imam Abu Hanifah malah ngeneng-nengi putranya. Nak, tenang saja nak, bapakmu di rumah ini setidaknya sudah 7.000 kali hatam Quran. 7.000 kali. Kalau umur beliau itu 70 tahun dan faktanya umur beliau itu 69 tahun gitu kan, sampai sedanipun, berarti setidaknya setiap tahun beliau itu khatam Quran 100 kali. Kalau dalam satu tahun itu ada 52 pekan, berarti rata-rata dalam satu pekan beliau itu khatam Quran 2 kali. Berarti kalau satu pekan 2 kali, berarti setidaknya hampir setiap hari seumur hidup beliau senantiasa membaca Quran itu 10 juz setiap hari. 10 juz setiap hari seumur hidup. Itu coba kalau dihitung saja, kalau kemudian lahir langsung baca Quran, padahal kan nggak mungkin ya, lahir langsung baca Quran kan nggak mungkin ya, paling usia 6 atau 7 tahun baru baca Quran. Berarti lebih dari 10 juz setiap hari beliau baca. Halo? Ya rasanya kita susah ya memahaminya gitu kan. Tapi nggak usah kaget, wong Imam Syafi'i aja kalau di bulan Ramadan bisa hatam berapa kali? Sering kami sampaikan dalam riwayat yang masyhur, 60 kali hatam Quran, sehari beliau 2 kali hatam di bulan Ramadan. Ini kita bicara tentang keistiqomahan. Masya Allah, seumur hidup setiap hari baca 10 juz dari Al-Quran. Bahkan disebut-sebut juga beliau itu 40 tahun sholat subuh itu dengan wudhu sholat isya-nya. 40 tahun beliau senantiasa menghidupkan malam, sehingga kemudian wudhu sholat isya-nya bisa digunakan untuk sholat subuh. Masya Allah, ini baru namanya istiqomah. Kita di bulan Ramadan 2 kali khatam saja rasanya gimana? Wis puas banget. Rasanya ganjarannya wis luber-luber banget. Begitu masuk Syawal, lanjong tok ngaso disit lagi kayaknya ganjarannya wis luber, wingi wis khatam Quran pindho. Kayaknya kita butuh bercermin dengan Imam Abu Hanifah ini. Kita sholat tarawih 30 malam aja di bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan rasanya sudah puas banget bahwa kita itu sudah beramal besar. Tarawih 11 rakaat 30 malam. Nah ini Imam Abu Hanifah 40 tahun menghidupkan malamnya, sholat subuh dengan wudhu sholat isya-nya. Masya Allah, ini baru namanya istiqomah. Imam Abu Hanifah, beliau itu adalah salah satu dari 4 imam mazhab, bahkan peletak pondasi ilmu fikih ya beliau, Imam Abu Hanifah. Beliaulah gurunya Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad. Jadi kalau bicara ahlul fikih paling senior ya Imam Abu Hanifah ini ya, Masya Allah ya. Lagi Sa'id bin Al-Musayyib. Beliau termasuk ulama tabi'in ya, generasi setelah sahabat. Bahkan beliau ini mantunya sahabat Abu Hurairah gitu kan, Sa'id bin Al-Musayyib. Dan beliau dikenal orang yang ibadahnya juga mantap banget. Makanya disebutkan 40 tahun tidak pernah terlewat dari takbiratul ihram bersama imam.
Berapa? 40 tahun tidak pernah terlewat dari takbiratul ihram bersama imam. Ini kan keutamaan ya, kita mencoba mempertahankan 40 hari saja, bote pol-polan. Padahal kan ada jaminan tuh. Man sholat lillahi arba'ina yauman fi jama'atin, man sapa wonge sholat lillah dheweke nindakake sholat lillah krana Allah arba'ina yauman 40 hari fi jama'atin dengan berjamaah. Tapi dengan catatan yudriku takbiratul ula, dia mendapatkan takbir pertama bersama imam selama 40 hari itu, kutibat lahu baro'atani, dicatatkan baginya 2 pembebasan, baro'atu minan nar wa baro'atu minan nifaq, tercatat bebas dari api neraka, tercatat bebas dari sifat munafik. 40 hari saja. Dan faktanya kita mencoba, kita tantang diri kita, jajal Ramadan, jangan sampai tidak sholat jamaah, jangan sampai terlewat dari takbiratul ihram. Ternyata gagal. Tinggal nambah 10 hari di bulan Syawal, apalagi bulan Syawal. Aduh, sholat jamaahnya ancur-ancuran. Oh, ternyata sekedar 40 hari mempertahankan amal saja berat banget. Ini Sa'id bin Al-Musayyib 40 tahun tidak pernah terlewat dari takbiratul ihram bersama imam. Ini baru namanya istiqomah. Insyaallah. Satu lagi. Masih ulama tabi'in, generasi setelah sahabat, Al-A'masi. Dari namanya saja, ini kalau kita terjemahkan, Al-A'masi itu bahasa kita sirabun. Berarti memang pandangan mata beliau itu memang tidak bagus. Dan ini memang terkenal dengan nama ini ya, sehingga ini bukan ngolok-olok, bukan, tapi memang beliau dikenal dengan julukan ini, Al-A'masi, yang rabun, orang yang rabun. Ini ulama besar juga di kalangan sahabat. Belum pernah terlewat dari takbiratul ihram, dan selama 70 tahun bahkan beliau itu tidak pernah tertinggal dari sholat sekalipun 1 rakaat. Ini baru namanya istiqomah. Seumur hidup itu nggak pernah masbuk. Sementara kita kan malah terkenal kalian masbuker gitu. Tahu Mas Buker? Ya ora-ora mesti anu telat gitu kan. Padahal anu gur nang Alkomar pada nang Alkomar bisa kayak wong lah anggar anu salat dan mesti terlambat gitu kan. Imam wis takbir mesti nembe teplek ya kayak nembe keton ge. Ganti jamaah ki wis ngapal lah. Kan mesti fakfulan ki nembe arep melu salat gitu kan. Wong rakaat pertama nembe teplek sandale gitu kan dan seterusnya. Mas Buker. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan saudarakumullah, ini contoh ya, istiqomah, gambaran istiqomah itu kayak gitu. Nah, dari sini yuk coba kita bikin definisi, tapi definisi bebas saja. Kalau begitu, yang dimaksud istiqomah itu yang kayak apa sih gitu ya. Istiqomah ini ya. Kita coba generate, tapi juga dengan bahasa yang mungkin lebih praktis saja. Saya buatkan begini. Istiqomah itu orang yang tetap taat dan bisa tetap menjauhi maksiat sekalipun tengah bergelimang nikmat. Nanti kita renungi ya, Ini kita baca dulu aja. Istiqomah itu tetap taat dan menjauhi maksiat sekalipun tengah diterpa ujian berat. Karena ini dua faktor ini kadang membuat orang tidak istiqomah, baik saat bergelimang nikmat maupun ketika diterpa ujian berat. Dua-duanya itu bisa menggoncang iman. Yang pertama dulu nih, coba kita renungi. Ada ya orang yang nek awake yang greges, dopete tipis, duit langka, malah dolane ora adoh-adoh. Paling maring Alkomar, esok maring Darussalam, sore ya kadang mungkin maring Anur. Ora adoh, anu awake madan greges-greges, dopete tipis, orang duwe duit. Tapi begitu badannya sehat, dopete tebal, duitnya pirang-pirang, dolane malah dadi kadowen. Maring Baturaden, maring karaokenan, jere maring kafe, sing dolan maring kopeng, malah kepengen nicipi sing ora-ora dan seterusnya.
Oh, berarti ada orang yang ternyata tidak mampu taat, bahkan tidak mampu menjauhi maksiat ketika tengah bergelimang nikmat. Dia jadi tidak istiqomah. Betul? Ada yang kayak gitu kan? Nangkana-kana gitu, nangkana-kana gitu kan. Wong jangan-jangan jenengan kan ya juga nggak jauh beda. Ngene dolane maring Alkomar kan sebaban orang duit-duit, ngono duit-duit ya maring depo pelita. Anu ora duit-duit, lah ora usah atuh-atuh maring Alkomar pe melu ngaji. Enggak duit-duit kayaknya anu beda itu, anu beda itu. Ini istiqomah, termasuk juga seperti ini kebalikannya. Istiqomah itu orang yang tetap taat dan menjauhi maksiat sekalipun tengah diterpa ujian berat. Barang sregep ngaji, wengi tahajud, esok sholat duha, Senin Kemis puasa. Malah janten sine ora mudun-mudun, malah ketambahan jere asam urat, malah periksan jere jantungnya bengkak, wis dodolan sepi, bisnis bermasalah. Padahal wis getem banget nguneng ibadah. Biasanya cok muncul rasa kecewa. Kecewa kali sinten? Kecewa karo Gusti Allah. Kurang apa nyong? Sering ya saya sampaikan gitu ya. Kurang apa nyong? Ujarku sholat jamaah 5 waktu, saban wengi tahajud, esok sholat duha, Senin Kemis sholat tahu puasa. Deng kaya kiye bae, tensine ya dhuwur bae, malah asam urat, malah jere jantung bengkak, dagang yang dadakan ora payu, bisnis yang bermasalah, mulai ngasuk nyong sori, ora arep ngaji maning, ora tahajud maning, ora arep salat duha maning. Berarti tidak istiqomah. Berarti orang yang istiqomah itu sekalipun diterpa ujian berat, dia tetap bisa taat, dia tetap bisa menjauhi maksiat. Dan nanti istiqomah itu ada dua, baik batin maupun lahir. Jadi lahirnya yang ngundang ibadah ya temenanan, batinnya ya lillahi ta'alanya tetap dijaga, ngibadahnya itu krono Allah. Seperti itu. Bisa difahami yang dimaksud istiqomah? Ini ya, tetap taat dan menjauhi maksiat sekalipun tengah bergelimang nikmat, tetap taat dan menjauhi maksiat sekalipun tengah diterpa ujian berat. Ini namanya istiqomah. Berat? 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 Sing menang baik kayaknya ora mudeng istiqomah, dadine menang baik. Angger sing mudeng berat gitu kan, langsung ngerti oh iki berat. Berat? Berat. Iya, istiqomah itu berat. Kenapa? Jiwa itu gampang puas bila telah banyak beramal. Kita manusia itu gampang puas kalau banyak berbuat kebaikan. Makanya kenapa bulan Syawal itu rata-rata ngedrop ya karena tadi puas. Puasa 30 dina, traweh 30 wengi gitu kan. Infak sedekah ya kayaknya nang bulan Ramadan atusan ribu bahkan mungkin jutaan. Setiap pekan mungkin memberi buka kepada orang yang berpuasa. Bahkan mungkin sholat duhane nang bulan Ramadan ya genep 8 rakaat. Bahkan kemudian baca Qur'annya enggak terima kemudian hatam 1 kali, bahkan mungkin 2 atau 3 kali. Begitu masuk Syawal puas. Angger puas biasanya mandeg. Betul? Wong angger puas kepripun? Mandeg. Sing kelangenan bakso, bareng dahar bakso 3 mangkok, kepripun? Puas. Begitu puas ditawani mangkok ketiga, moh. Sudah puas. Amal seperti itu. Karena jiwa juga gampang bosan, badan pun mudah lelah ketika berbuat kebaikan. Jadi kalau berbuat kebaikan itu jiwa gampang bosan, badan mudah lelah. Coba baca Quran 30 menit, rasanya kepripun? Suwi banget. Nonton short video YouTube atau TikTok 2 jam, kepripun? Ora kerasa, deng wis 2 jam ya. Karena jiwa seperti itu. Makanya istiqomah itu berat, gitu kan?
Jiwa juga gampang kecewa saat harapan tidak jadi nyata. Jero Ramadan bulan donga mustajab. Ngene donga wis esuk awan sore wengi, esuk awan sore wengi 30 dina nang bulan Ramadan donga jebul ternyata ora kabul-kabul. Kecewa. Wong angger kecewa biasanya mutung, angger mutung biasanya memberontak sehingga kemudian perintah diabaikan, larangan diterjang. Seperti itu karakter jiwa manusia. Makanya disuruh istiqomah itu, alah ya Allah anu jenabote pol-polan. Iki jangan dikira sing matur kaya iki anu bisa istiqomah, yang gerpok jene itu lho kayane istiqomah banget. Ah sing ngomong aja nu pada bae kono istiqomah anu abote pol-polan kok. Kita garis bawahi ya. Ternyata istiqomah memang berat. Saking beratnya istiqomah, maka siapa-siapa yang mampu menunaikannya, siapa-siapa yang bisa istiqomah, Allah berikan apresiasi setinggi-tingginya. Allah kasih fadilah keutamaan yang sangat besar. Apa fadilahnya? Nih, disebutkan di surat Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Innalladzina sak temene tiang-tiang ingkang qalu dheweke padha ngucap rabbunallah, sak temene pangeran kawula inggih menika Allah. Artinya apa? Ada orang komitmen wis pokoknya arep ngibadah karo Gusti Allah. Pokoknya saya akan tunduk taat kepada Allah. Wis pokoknya aku arep dadi wong saleh. Qalu rabbunallah. Sumastaqamu dheweke lajeng istiqomah. Diuji dengan berbagai kesulitan dan juga keburukan, tetap ngibadah. Diuji dengan berbagai kesenangan dan kebahagiaan, tetap ngibadah. Tidak goyang sedikit pun. Apa yang didapat? Ini. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Akan turun kepadanya malaikat-malaikat. Kapan? Di antara mufassirin ada yang berpendapat saat orang yang istiqomah itu tengah meregang nyawa menghadapi sakaratul maut, disambut oleh malaikat. Ingat ya, sedah-sedahnya sakit itu adalah sakitnya sakaratul maut. Kita tuh sedang merasakan kedahsyatan luar biasa. Ini disambut sama malaikat. Ngapain malaikatnya? Memberi kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Alla takhafu, kamu nggak usah takut. Wis aja wedi. Selepas nyawa kamu lepas dari badan, kamu akan berpindah dari alam dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan menuju alam kubur yang penuh dengan kenikmatan. Nanti setelah hari kiamat kamu akan dibangkitkan, kamu dikumpulkan di mahsyar, kamu akan dimudahkan hisabnya, kamu akan mendapatkan kitab catatan amal dari sebelah kanannya, kamu akan ditimbang dan kebaikan kamu itu akan lebih berat daripada kebaikannya. Dan setelah itu nanti kamu akan meniti di atas sirat dan selamat ketika di atas sirat. Nah, bahkan nih ada kabar gembira, ini tempat tinggal kamu di surga itu nanti seperti ini, sudah ditunjukkan sebelum kematiannya. Bahkan masih dikabari lagi, wala tahzanu, sampean ora usah sedih. Orang-orang yang kamu tinggalkan, istri dan anak yang kamu cintai, yang kamu tinggalkan, sudah dijamin dijaga sama Allah. Gak usah sedih. Wa absiru bil jannati lati kuntum tu'adun, dan ada kabar gembira bagimu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Oh, berarti orang yang istiqomah dijamin mendapatkan husnul khotimah dan jaminan pasti masuk surga. Istiqomah. Pengen? Harus jadi cita-cita terbesar kita, husnul khotimah. Ini harus jadi cita-cita. Kesuksesan sesungguhnya seorang hamba ya ini husnul khotimah. Ingat Bapak Ibu, andai kita mati mungkin pernah menduduki jabatan tinggi,
pernah jadi kepala dinas, pernah mungkin jadi kapolres, pernah mungkin jadi anggota DPR, pernah mungkin jadi kepala pengadilan negeri, mungkin pernah jadi jenderal, pernah jadi direktur, pernah jadi manajer, pernah jadi CEO, tapi ternyata mati kita tidak mampu mempertahankan iman dan keislaman kita, kita katakan orang ini gagal menjalani kehidupan. Gagal, sekalipun dia pernah menduduki kedudukan dan jabatan yang sedemikian tinggi. Kalau ternyata su'ul khotimah. Kalau ada orang mati, dia meninggalkan harta yang sangat berlimpah, sehingga mungkin warisannya itu cukup untuk membahagiakan 7 turunan, nggak cuma mungkin cucu-cucunya, bahkan 7 turunan itu akan cukup menikmatinya. Tapi ketika ditalkin mengucap kalimat la ilaha illallah saja mbab, bahkan mungkin dia tidak mampu lagi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kita katakan orang ini sebenarnya gagal menjalani hidup karena dia tidak mampu mempertahankan iman keislamannya. Su'ul khotimah. Jadi husnul khotimah ini prestasi terbesar seorang hamba. Dan kalau dibalik, kalau ada orang kok su'ul khotimah, maka kita katakan kegagalan terbesar, tidak ada bencana yang lebih besar dibandingkan dengan su'ul khotimah. Sudah kita mati dalam keadaan tidak memiliki warisan apapun, bahkan mungkin tidak sepeser pun warisan kita menang. Sudah jenengan kok meninggal belum pernah menduduki jabatan tinggi, bahkan diangkat ketua RT berurung tahu seumur hidup, bahkan sekedar ketua dasawisma mungkin urung tahu seumur hidup, tapi jenengan husnul khotimah, jenengan sukses, jenengan juara, jenengan itu sudah menang, jenengan itu berhasil menjalani kehidupan ini. Jadi sebenarnya prestasi tertinggi seorang hamba ya ini husnul khotimah. Dan resepnya untuk bisa husnul khotimah ya ini istiqomah. Makanya istiqomah itu penting banget. Coba agi mutung karo Gusti Allah, ora gelem salat, ora gelem ngibadah, mati. Su'ul apa husnul? Su'ul. Padahal inamal a'malu bil hawatim. Amal itu tergantung pungkasannya. Pungkasannya ora gelem salat, ora gelem ngibadah, malah mungkin kufur, ya sudah, mbok 40 tahun soleh banget, ya sudah, yang dihitung ujungnya dia kafir. Bahayanya di situ, gitu kan. Maka butuh istiqomah. Dari sini Bapak Ibu kaum muslimin arsadakumullah, kayaknya jadi kita butuh kiat ya. Gimana sih supaya bisa istiqomah ini, karena tadi berat, faktanya istiqomah itu berat ya. Jiwa gampang lelah ketika berbuat kebaikan, jiwa gampang puas ketika berbuat kebaikan, jiwa gampang kecewa ketika mungkin kita itu mendapatkan kesulitan, sehingga kadang menggoncang keimanan dan juga semangat ibadah kita. Kiat, namanya kiat, nanti silahkan ditambah boleh, dikurangi boleh, dan seterusnya, namanya saja kiat ya. Coba kita runtuti satu persatu ya. Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yuk coba kita runtuti gimana sih supaya bisa istiqomah. Satu ini, luruskan niat dalam setiap amal. Luruskan niat itu maksudnya jadikan setiap amal kita itu lillahi ta'ala. Tidak ada yang dikejar kecuali keridhoan dari Allah Ta'ala. Ini namanya luruskan niat. Entah sholat, puasa, infak, sedekah, haji, umroh, nolong orang ini, bantu orang itu, luruskan niat, ikhlaskan. Ikhlaskan itu maksudnya gimana? Berarti tidak ada motif, tidak ada tujuan dari amal-amal yang dilakukan, entah itu sholat, puasa, infak, sedekah, haji, umroh, kecuali mencari ridho Allah Ta'ala semata. Dan ini adalah syarat diterimanya amal. Makanya dalam hadis qudsi kan disebutkan, ana syuraka'i ani syirik. Aku itu adalah sekutu yang maha kaya, kata Allah. Allah itu maha kaya, enggak butuh disekutukan. Wa man amila amalan asyraka ma'i ghairi. Barang siapa melakukan suatu amal, entah itu sholat, puasa, infak, sedekah, haji, umroh, kok menyekutukan aku, menduakan aku di dalam amal itu. Jadi mencari ridho Allah iya, tapi mencari sanjungan dan pujian manusia juga iya. Allah mboten ngersake, aku tinggalkan orang itu berserta yang disekutukan kepadaku. Allah enggak menerima amal itu. Jadi lurusnya niat itu syarat diterimanya amal. Tapi juga sarana agar amal bisa istiqomah itu orang yang lurus niatnya.
Orang yang beramal kok ada niatan lain selain mencari ridho Allah, pasti mudah berhenti, mudah bosen, mudah putus asa. Baik ketika tujuan tercapai atau sebaliknya ketika tujuan tidak tercapai, biasanya mandek. Contoh supaya bisa dipahami. Jelang pemilu, biasanya anak wong sing tiba-tiba jadi apikan banget. Kabeh-kabeh diwenehi amplop, jere infak, jere sedekah, jere ini dan seterusnya. Nanti kita saja kaget, anu kenang apa ki wong dadi apikan temen gitu kan. Karo emiringna aja kelalen karo wonge dewek gitu kan. Jebul fotone nang pinggir dalan wis terpampang di mana-mana. Wonge dewek. Oh berarti ki wong. Ngene aweh berarti tujuannya apa tadi? Infak sedekahnya tujuannya apa tadi? Ya supaya dia milih kepadanya. Tibalah hari H saat pencoblosan. Andai dia kemudian tercapai tujuannya, dia terpilih menjadi wakil rakyat, dapat kursi. Saya tanya, masih bagi-bagi amplop nggak setelahnya? Kenapa? Ya tujuan sudah tercapai. Sebaliknya, ketika hari H sudah berlalu, ternyata TPS jangan ana sing nyoblos-nyoblos kepripun? RT-ne ditekani T, wargane rika jane kepriwe, kabeh nampane amplop ki TPS-e jangan ana sing milih ke amplope dijaluk maning. Ini amal yang tidak ikhlas itu seperti itu, mudah berhenti, sulit untuk bisa istiqomah. Lah nanti amal apapun juga sama. Orang yang Ramadan kemarin ngene meng masjid kok gara-gara kegawa tangga teparone anu pada meng masjid, begitu tangga teparone orang meng masjid, dia ke masjid? Tidak, karena dia itu ke masjidnya hanya sekedar mengikuti kebanyakan orang. Oh dia baca Qur'annya juga lah wong ki kayane Ramadan masjid-masjid mushola ya anu pada maca Qur'an enggak nyongko orang maca Qur'an. Maca Qur'annya ya sekedar karena terbawa itu tadi. Sulit di bulan Syawal untuk tetap bisa baca Qur'an. Kenapa? Niatnya bukan lillahi ta'ala. Bisa difahami? Bisa difahami? Jenengan ngasih infak sedekah mungkin tangkaro tangga sing jenenu ketone pancen melasi. Ning diwehi sedekah matur nuwun beora malah menjeprok. Saya tanya, bulan ngarep diwehi maning apa ora? Halo. Weh kan. Bulan ngarep ora usah diwehi kae wong apa diwehi ana matur nuwune ora malah menjeprok ora sudi aweh maning. Ning angger sing diwehi ngene ndongakno johan nganti setengah jam, muga-muga rezekine berkah, muga-muga rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah, muga-muga anak putune jenengan soleh-solehah dan seterusnya. Bukae nek bisa bulan ngarep aja gue 50.000 dilipetaken gitu kan. Itu namanya amalan kita itu sebenarnya mengharapkan balasan dari manusia. Makanya kadang mudah berhenti ya seperti itu. Tapi nek anu lillahi ta'ala denyek ya tetap ngamal, ora dialem ya tetap ngamal. Bahkan mungkin disanjung ya tidak kemudian dadanya menjadi besar sehingga dia itu tetap tawaduk dengan amal yang dia lakukan. Itu tanda lillah. Makanya nih ada satu kisah menarik ya, ini diceritakan oleh Imam Ad-Dahabi ini. Mungkin pernah saya ceritakan, tapi saya ceritakan ulang ini. Kisah pemuda penebang pohon kesyirikan. Mungkin pernah saya sampaikan, nggak apa-apa, kita ulas lagi. Tapi nanti relate-nya, nyambung bahwa ternyata untuk bisa istiqomah itu tidak harus lillahi ta'ala. Amal apapun ya, entah itu ngaji, infak, sedekah, puasa, sholat malam, baca Quran dan seterusnya, jangan anu enggak lillahi ta'ala itu berat untuk istiqomah ya. Baik kaum muslimin, ada satu kisah nih. Tinggallah seorang pemuda di suatu negeri yang mana penduduknya itu pada beribadahnya pada pohon, ngibadahnya malah maring wit gede. Nah, pemuda beriman ini enggak rela nih ketika Allah itu disekutukan, tidak rela ketika saudara, tetangga, kerabatnya itu pada berbuat kesyirikan. Maka dia itu bertekad, pokoknya pohon itu akan saya tebang. Dia siapkan kapak besar, dia kemudian asah setajam-tajamnya, pagi harinya lillahi ta'ala dia berangkat akan memberantas kesyirikan itu.
berangkat, mantep. Begitu mendekat ke pohon yang biasa diibadahi itu, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki tinggi, besar, gagah perkasa menghadang si pemuda. Pemuda, kamu mau kemana? Gitu. Saya mau tebang pohon itu. Saya tidak mau kalau Allah itu disekutukan. Saya tidak rela kalau tetangga saya, saudara saya, kerabat saya itu berbuat kesyirikan. Saya akan tebang. Nggak bisa. Kalau kamu mau tebang pohon itu, langkai dulu mayat saya. Maksudnya ditantang duel. Akhirnya ya betul, pemuda itu ngelatih, ya sudah kalau memang itu yang kamu mau, ayo kita duel, dal, sampai kemudian beberapa jurus, ternyata orang yang tinggi besar gagah perkasa itu kemudian kalah, bertekuk lutut dan tidak berkutik. Ketika dalam kondisi tidak berkutik itu, kemudian orang yang gagah perkasa tinggi besar itu kemudian ngajak negosiasi kepada si pemuda. Pemuda, oke lah, saya ngaku kalau saya salah, saya kalah, gitu kan, ngaku saya kalah. Tapi saya punya tawaran nih, tolong kau urungkan niatmu untuk menebang pohon itu. Aku janji setiap hari aku akan kirim ke rumahmu 2 keping emas, 2 dinar. Berapa? 2 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Berarti kalau dikurskan hari ini itu emas 3 juta, berarti 1 dinar itu setara dengan 13 juta. 2 dinar berarti 26 juta. Pemuda ini kemudian, nggak bisa, ini kesyirikan, tidak sebanding dengan duit berapapun, dengan harta berapapun, akan saya tebang pohon itu. Mongko disit. Orang yang tinggi besar gagah perkasa kemudian mencegah lagi. Coba dipikir. Kalau kamu punya penghasilan 26 juta setiap hari, bukankah kamu sudah tidak perlu kerja, kamu tidak perlu dagang, kamu tidak perlu bisnis, wis pokoknya kawit esuk nganti wengi dikir salat ndonga, wiridan dikir salat ndonga, bahkan kamu bisa menolong fakir miskin, kamu bisa menolong anak yatim, kamu bisa membuat sarana ibadah, sarana umum dan seterusnya, itu bisa menjadi pahala yang sangat berlimpah. Barang dikerisiki seperti itu, pemuda tadi gimana? Iya ya, cocok juga ya, wis ora perlu nyambut gawe, bisa ngibadah terus, wis penghasilannya 26 juta saben dina, bisa infak, bisa sedekah, bisa nolong fakir miskin, bisa membuat ini, bisa membuat itu. Akhirnya sepakat, deal, tidak jadi nebang pohon. Pemuda ini kemudian pulang. Ternyata betul, keesokan harinya 2 dinar, keesokan harinya lagi 2 dinar, keesokan harinya lagi 2 dinar, 26 juta. Hari berganti hari, waktu berlalu. Orang kalau penghasilannya besar, cok gaya hidupnya ikut berubah enggak? Berubah enggak? Wis tahu ngalami? Apa orang tahu penghasilannya gede? Lalu kayak gitu terus kau Ustadz gitu kan. Biasanya gitu. Ketika buruh sehari penghasilannya 40-50 ribu, sarapan karo tempe goreng sambal gosrek sega anget, enak banget. Betul? Betul? Iya, wong kasile 40.000 50.000 sedina. Begitu penghasilannya naik jadi 200.000 per hari, saya tanya, tempe goreng karo sambal gosrek enak? Enak? Bu, rasanya anyep banget tuh ya, sabandina tempe goreng baik, ganti sing apa? Ndok ceplok karena penghasilannya sudah 200.000 per hari. Begitu penghasilannya 1 juta sehari, saya tanya, ndok ceplok masih enak? Ndok ceplok masih enak? Enggak, bola kayak sepa banget sebenarnya ndok ceplok, ciri ndok ceplok itu sepa. Pengennya apa coba? Ya ayam goreng lah, cair goreng lah. Begitu penghasilannya kok 26 juta per hari, kayaknya ayam goreng itu enggak enak, kepengennya pepes arwana. Pepes arwana, ya Allah. Bahkan kepengen nyicipi sing orang-orang sing jane mungkin perkara haram pun ingin dilakukan. Pemuda itu pun mengalaminya, dia merasa nikmat dengan apa yang dia dapat.
Begitu sedang merasakan nikmat 2 dinarnya berhenti. Awalnya masih berprasangka kayaknya kelalen ngasuk li dikirimi tenang baik. Besok nggak dikirimin. Lah kayaknya ngasuk li jadi 6 dinar gitu dan ternyata besoknya berhenti. Marah si pemuda itu. Akhirnya dia ambil kapak besar itu lagi, tajamkan lagi, pagi-pagi berangkat ke pohon kesyirikan itu, mau ditebang, berangkat. Bawa kapak besar. Lagi-lagi begitu mendekat ke pohon itu tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang tinggi besar gagah perkasa, menghentikan langkah si pemuda. Pemuda, kamu mau kemana? Saya mau tebang pohon. Nggak bisa. Kalau mau tebang pohon itu langkai dulu mayat saya. Akhirnya betul kembali terjadi duel. Buat jeder sampai akhirnya sang pemuda kalah dengan mudah ditaklukkan. Begitu si pemuda kalah, orang yang badannya tinggi besar gagah perkasa itu kemudian bilang, pemuda, kamu tahu nggak siapa aku? Aku adalah setan penunggu pohon itu. Siapa dia? Setan. Kamu tahu kenapa kali pertama kamu berhadapan denganku, kamu dengan mudah bisa menaklukkanku sehingga saya tidak bisa berkutik? Karena kamu melakukan itu semua adalah lillahi ta'ala. Saya tidak bisa mengalahkan orang yang amalnya adalah dilandasi karena lillahi ta'ala. Tapi kenapa hari ini dengan mudah aku bisa mengalahkan kamu? Karena kamu hendak menabang pohon itu bukan karena lillahi ta'ala lagi, tapi karena kamu kecewa 2 dinar yang aku janjikan sudah tidak kau dapatkan. Aku dengan mudah menggelincirkan kamu. Seperti itu amal yang tidak lillah, mudah bagi setan untuk menggelincirkannya. Orang yang kemarin puasa Ramadannya itu tidak lillahi ta'ala, hari ini melanjutkan dengan puasa 6 sehari Syawal di bulan Syawal, berat. Orang yang tarawehnya itu kok ternyata tidak lillahi ta'ala, hari ini kita lanjutkan dengan tahajud, itu berat. Orang yang kemarin di bulan Ramadan itu baca Qur'annya itu tidak lillahi ta'ala, mungkin bisa baca sampai 2 kali khatam dan seterusnya, hari ini kembali mempertahankan one day one juz saja, berat. Kenapa? Tidak lillahi ta'ala, setan mudah menggelincirkan kita. Maka kunci pertama untuk bisa istiqomah gimana? Niat yang lurus dalam setiap amal, entah sholat, puasa, infak, sedekah, haji, umroh dan juga amal yang lain sudah lillahi ta'ala. Bisa dipahami? Oke, ini yang pertama. Yang kedua, untuk bisa istiqomah tidak bisa tidak teruslah tolabul ilmi, ngaji, teruslah berusaha mengupgrade kadar keimanan kita, dongkrak terus keimanan. Maksudnya gimana? Orang berilmu beramal itu dengan keyakinan, yakin bahwa amal yang dilakukan benar, tahu fadilah dan keutamaannya, bahkan tahu perkara yang bisa merusaknya, sehingga dia itu akan melakukannya itu terus menerus. Tapi orang yang tidak berilmu tanpa iman, amal itu hanya sekedar ikut-ikutan. Orang yang amalnya ikut-ikutan terombang-ambing, mudah surut dan melemah. Batire mang masjid, melu mang masjid. Batire prei orang mang masjid, ya melu prei. Batire infak sedekah, melu infak sedekah. Batire pada prei, ya melu prei. Karena hanya sekedar ikut-ikutan. Apalagi amalnya cuma mungkin didapat dari TikTok, WhatsApp. Sing kadang ki dino ki kon ngamal kayak besok ada share-sharean lagi. Amal yang seperti itu tidak dicontohkan oleh Nabi, bingung. Ki jane sing ditut ndi ki kon diamal, nah sing ki jere malah jere ora oleh diamal. Nah, makanya di sini kita butuh tolabul ilmi supaya amalan yang kita lakukan itu dibangun dengan keyakinan. Itu harus dengan ilmu. Maka kalau bisa, ayo kita lazimi yang mungkin Senin ada di Al-Qomar, Selasa mungkin ada di majelis ini, silahkan. Lazimi, terus ngaji. Oh ini ada majelis tahsin, oh ini majelis, oh ini tentang fikih, oh ini ada majelis tentang Quran dan seterusnya. Kita butuh banyak cabang ilmu supaya kemudian kita tadi bisa istiqomah. Ini yang kedua, kaum muslimin harus ada komentar. Yang ketiga,
kepengen istiqomah, bergaulah dengan orang-orang yang soleh atau solehah, circle yang baik. Ngaruh pergaulan, ngaruh banget. Makanya kata Nabi kan ar-rijalu ala dini khalilihi, kualitas agama seseorang itu bisa ditengok dari siapa teman dekatnya. Kalau teman dekatnya bagus, mesti bagus. Setidaknya setitik kegawa. Betul? Jangan kau kumpul karo wong sing sregep tahajud, insya Allah kegawa sregep tahajud. Jangan kau kumpulnya dengan orang-orang yang senang mungkin ngapalna Quran, ya pasti nanti akan terbawa. Lanyong ta melu ngapalna Quran, sedikit-sedikit itu terbawa. Makanya kan kata Nabi dalam Sahih Al-Bukhari itu, masalul jalisis sholih wa jalisus sau, perumpamaan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang buruk itu kamasali sahibil misik wa kiril haddad, itu seperti penjual parfum dengan tukang pandai. Kata Nabi gitu. Maksudnya gimana? Kita deket-deket dengan bakul parfum, kira-kira bisa dapat apa? Satu, andai bisa kita beli parfum itu untuk mewangikan badan kita. Tapi seandainya tidak mampu beli, setidaknya kita ikut mencium bau harumnya. Seperti itu. Tapi ketika kita itu mungkin dekat-dekat dengan tukang pandai, Anda tidak kepletian geninya, setidaknya kita itu mencium bau tidak enak dari asap dan juga keringat si tukang pandai itu tadi. Jadi pergaulan itu sangat mempengaruhi kualitas keagamaan kita, keistiqomahan kita. Coba, tukang mabok, dia komitmen arep tobat, tapi kembule tetap karo wong sing seneng mabok, kira-kira bisa istiqomah dalam tobatnya? Berat. Saya katakan berat. Hari pertama tobat esi kumpul karo kanca-kancane, sripit sing apa? Sripit ora yang sing wis tobat ora, boleh ora dadahe madan kenceng ora tobat gitu kan. Hari pertama. Hari kedua kumpul maning, sripit sing apa? Sedidik tok sripit ora wis madan alus, ora-orane wis madan alus. Hari ketiga njripit sing apa, mesti gen kepengen mbok gitu kan, njripit tok lah sedidik, njripit setitik gitu kan. Hari keempat sripit. Hari kelima seruput. Hari kelima nganti teler maning dan seterusnya. Sulit bagi orang itu untuk istiqomah di dalam tobatnya kalau ternyata lingkungannya buruk, teman pergaulannya buruk. Makanya dalam hadis sahih Nabi menceritakan tentang 99 orang Bani Israel yang membunuh 99 jadi 100 itu, ketika dia hendak tobat, si ulama menasihati gimana? Pindahlah kamu. Negeri kamu itu negeri yang buruk, bisa membuat kamu itu membunuh 100 orang, itu berarti lingkungan kamu lingkungan buruk. Pergi tuh. Di sana ada satu negeri yang penduduknya itu pada taat beribadah kepada Allah. Pindah ke sana. Disuruh pindah karena itu adalah faktor yang bisa mempengaruhi keistiqomahan kita. Maka lingkungan yang baik, teman soleh sangat berpengaruh terhadap kualitas agama seorang. Carilah teman dekat yang mengingatkan saat kita lupa, yang menasehati saat kita salah, yang menguatkan saat kita lemah, yang bisa memotivasi kita untuk berbuat kebaikan. Mungkin si wonge ora keren, kumpul dengan orang yang kayak gini ternyata nggak asik, tapi ternyata bisa menyelamatkan agama dan akhirat kita. Pertahankan orang yang kayak gini. Mungkin jenengan punya teman pergaulan circle sing jan lho kayaknya keren banget, ini sosialita kalangan khusus dan seterusnya, tapi diam saat kita lupa, tidak menasehati saat kita salah, bahkan ternyata kita itu senantiasa digembosi ketika hendak berbuat kebaikan, tidak mendorong kita untuk berbuat kebaikan. Sekalipun keren, sekalipun asik kumpul dengan orang yang kayak gitu, kayaknya kita harus meninggalkan circle-circle yang seperti itu kalau kepengen istiqomah. Bisa dipahami? Makanya andai kita ke Al-Qomar hari Senin, Allah kijan pengajiannya orang anak isine blas, itu jangan enggak masalah. Ketemu karo wong soleh solehah baik sudah jadi kekuatan. Betul? Ya, begitu tokoh bukai ketemu wong solehah yang bapak-bapak pakai tindak kelingane akhirat. Betul ya? Nah baru Pak Junianto kelingannya apa? Alam kubur.
medeni banget itu. Pokoknya ngurus Pak Junanto kadang-kadang akhirat gitu dan seterusnya medeni gitu. Nah, disitulah mungkin kekuatan kita itu kadang seperti itu. Kita itu butuh berkumpul dengan orang yang soleh dan soleh. Kalau tadilah setidaknya menjadi nasihat. Anda tidak bicara pun sudah jadi nasihat. Coba saya tanya, andai jenengan saat ini tidak ke Masjid Al-Qomar, jenengan sekeng dalam, saya tanya, jenengan niku anu sek ngangen-angen apa? Coba kalau di rumah sedang mengangen-angen apa? Kayaknya ya beras ngesuk, kayaknya urung lempur, kayak anak yang jaruk bayar SPP, ki kuotanya malah wis tipis, kayak listriknya ya wis mau cenat-cenit dan wis pikirannya itu mungkin kita itu sibuk dengan itu semua. Tapi ternyata begitu datang ke sini, Anda tidak dapat ilmu pun, kayaknya kita sudah ternasehati supaya kita kembali untuk ingat dengan akhirat kita, bergaul dengan orang soleh. Yang keempat, teruslah berusaha menguatkan kesabaran. Kadang hidup itu tidak ideal, gitu ya. Halo. Hidup itu tidak ideal gitu loh. Karena kadang kita kan mengharapnya hidup itu ideal banget, awaknya sehat, duitnya. Nah itu kan idealnya gitu kan, awaknya sehat, duitnya akeh, bahagia, bombong dan serah. Enggak, hidup itu penuh dengan ujian dan cobaan. Sementara kadang kesulitan hidup itu melemahkan keistiqomahan kita, melemahkan ibadah. Sregep tahajud, sregep sholat duha, ning awake tetep lara-laranan, dagang tetep sepi, rezeki seret lah nyong mulai ngasuk kayaknya nyong ora arep tahajud disit lah. Ki aku rezekine diseret bae awake malah gregas-gregas bae. Apalagi ditambah jenengan melihat sing ora tau ngibadah malah rezekinya lebih homber, bisa jadi melemahkan iman. Loh kayaknya Gusti Allah mblenjani janji, kayaknya Nabi kan ngapusi lah jare udune astajib lakum jarang ngerdonga mesti dikabulna. Deng kae sing ora tau ndonga ora tau ngibadah malah awake sehat rezekine omber nyung lah kayaknya prei disit ora salat-salatan. Bahkan mungkin yang namanya kesulitan hidup itu bahkan bisa melepaskan iman. Kita sudah tidak percaya lagi dengan adanya pencipta, tidak percaya lagi dengan apa yang diturunkan kepada Nabi kita dan seterusnya. Bahayanya seperti itu. Maka kita harus terus berusaha menguatkan kesabaran. Gimana nih supaya kita bisa menguatkan kesabaran? Dimulai dengan ini, latihan senantiasa husnudon dengan apapun yang menjadi ketetapan Allah. Ini butuh latihan. Oh kita kok ditetapkan ketularan penyakit, ya coba petik hikmahnya. Oh panjen kayaknya Gusti Allah akon perintah aku kon leren, wis aja ngaya banget dan seterusnya. Oh tahu-tahu kita diuji dengan sempitnya rezeki. Oh kayaknya aku wis mulai kon kudu ora oncor-oncoran, kon kudu madan terima, kon madan qanaah dan seterusnya. Husnudon dengan apapun yang menjadi ketetapan Allah. Insya Allah bisa sabar. Kalau sabar bisa istiqomah. Kaum muslimin asyhadakumullah, 4 poin dulu lah. Sebenarnya masih ada beberapa yang lain, tapi kalau tipsnya kebanyakan bok malah belenger gitu kan. Belum malah kelalen kabeh niku bareng ngaji malah anu mau ngaji apa loh akeh banget kok gitu kan. Nah, kalau ini 4 saja kan mungkin masih bisa diingat supaya bisa istiqomah. 1 gimana? Luruskan niat. 2, teruslah tolabul ilmi, ngaji. 3, percarilah, bergaulah dengan orang-orang yang soleh-soleha. Yang keempatnya ya terus kuatkan kesabaran. Insya Allah kita berharap endingnya 1, husnul khotimah. Nah nanti majelis kita sebenarnya juga tujuannya gitulah, saling mengingatkan supaya kita bisa istiqomah, syukur mengke kita bisa meraih husnul khotimah. Lah harapannya nanti ya bisa ngumpul-ngumpul bareng lah lagi di surganya Allah Ta'ala insyaallah. Dengan tadi ya saling menguatkan, saling menasihati dan seterusnya ya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, mungkin ini dulu nih kaji kita di kesempatan sore hari ini. Masih menguatkan nih suasana-suasana pasca Syawal yang kadang itu masih kendo ya di dalam berbuat kebajikan. Semoga jadi lebih semangat lagi.
Demikian gunging pamunten batur kawula boten pranani penggalih. Mungkin hari ini ada yang dipaksa berangkat karena kondisinya lagi sakit, semoga pulang badan jadi sehat. Yang tadi mungkin jana yang maksa-maksa rezekinya mantan lagi sempit tapi tetap ngaji, semoga pulang nanti rezekinya semakin lapang. Yang mungkin rumah tangganya lagi belum tentrem, ya semoga Allah tentremkan dengan kita ngaji. Yang anak-anak belum sesuai dengan harapan, semoga dengan kita terus talabul ilmi Allah perbaiki juga kondisi anak-anak kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.